Ikuti terus perkembangannya ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Acara selanjutnya penyampaian kesan dan pesan sekaligus rekomendasi dari tim asesor kepada Bapak, kami silakan. Diawali dengan pengajariman, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Umum Yayasan, Bapak Pengawas, beserta seluruh Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru beserta yang pasti sudah beberapa hari mungkin tidurnya tidak enak. Jadi saya berharap setelah saya pergi nanti bisa menarik nafas lega dan bisa tidur, sudah lewat akreditasinya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, proses akreditasi ini seharusnya lah menjadi sebuah proses rutin dan bukan menjadi sebuah proses yang dinanti-nanti dengan penuh ketegangan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami dari tim asesor akan menyampaikan secara garis besar rekomendasi yang bisa kami sumbangkan ke sekolah. Untuk detail rekomendasinya nanti akan Bapak dan Ibu dapatkan melalui Kepala Sekolah setelah hasil visitasi dirilis oleh Banesken. Secara umum, komponen untuk SMK itu ada lulusan, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, dan butir khusus untuk SMK. Berupaya ekstra untuk menghasilkan media pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa. Dan ini berkelindan dengan peningkatan di proses pembelajaran. Kami merekomendasikan agar ada diseminasi refleksi dari guru. Jadi Bapak Ibu guru setelah mendapat hasil refleksi dari siswa itu dibicarakan bersama teman-teman dalam forum yang resmi untuk berusaha meningkatkan proses pembelajaran dengan meningkatkan kualitas guru. Ini juga berkelindan dengan poin berikutnya, yaitu kami merekomendasikan sekolah mengadakan forum resmi yang terjadwal untuk mendiseminasi hasil-hasil kegiatan guru dalam mengembangkan profesi. Misalnya setelah mengikuti webinar, salah satu, salah dua, mengikuti webinar. Setelah webinar itu agar diadakan pertemuan internal paling tidak di sekolah untuk menyampaikan apa yang sudah didapat pada saat mengikuti webinar. Ini diselenggarakan secara resmi, tidak secara casual ngobrol. Jadi diselenggarakan secara resmi. Akan baik sekali kalau Bapak dan Ibu juga ikut terlibat secara aktif dalam menerbitkan artikel ilmiah di berkala ilmiah, ikut terlibat dalam seminar, bahkan jika seminarnya dilakukan oleh sekolah dengan mengundang pihak lain. Jadi ini hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran dan juga berbagi best practices. Jadi kemarin sempat dalam pembicaraan itu sempat keluar bahwa ada best practices atau praktek baik yang dilakukan oleh guru yang belum diketahui oleh semua guru.
Jadi best practices itu hanya terimbas atau terdiseminasikan pada saat bincang-bincang di tempat di Bali Bengong itu misalnya. Jadi akan baik sekali kalau dilakukan setiap katakanlah 1 semester atau 1 tahun sekali. Untuk bisa melakukan ini tentunya harus ada supervisi. Nah, itu berkelindan dengan poin berikutnya. Untuk pelaksanaan supervisi ini spesial untuk Pak Kepala Sekolah dan tim, mohon dilakukan dengan paling tidak double shot. Jadi Bapak Ibu dari tim supervisi masuk ke kelas melakukan supervisi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu dilakukan lagi setelah guru-guru menyatakan siap melakukan perbaikan. Jadi karena selama ini supervisi hanya dilakukan dengan single case. Masuk ke kelas kemudian guru-guru melakukan self report, Pak saya udah perbaiki. Nah, ini belum mencapai hasil maksimal. Kalau setelah ada perbaikan dari kepala sekolah, guru memperbaiki, maka kepala sekolah dan atau tim supervisi bisa mencatat ini sebagai praktek baik. Nah, praktek baik inilah yang kemudian Bapak Ibu sampaikan dalam pertemuan seperti disebutkan dalam poin sebelumnya. Kemudian yang tidak bisa diapa-apakan itu adalah kekurangan sumber daya manusia di bidang BK. BK itu ada poin sendiri di 34. Syaratnya adalah BK dilakukan oleh guru dengan dilakukan oleh SDM yang tidak sesuai latar belakangnya. Itu hanya 1 poinnya. SDM terbatas, sesuai latar belakangnya 2. Untuk bisa mencapai nilai tertinggi tentu terjadwal, memenuhi keempat aspek sosial, pribadi, akademik, bimbingan karir dan pendidikan lanjut, dilakukan oleh tenaga yang berkualifikasi dan memenuhi rasio standarnya yang kalau tidak salah itu 150 siswa dibimbing oleh 1 guru BK. Jadi sayang sekali guru BK-nya sudah diangkat di tempat lain. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan untuk bapak-bapak di yayasan untuk dipertimbangkan mencari guru BK. Kemudian untuk kekhususan Bapak Ibu, nanti saya berharap sekolah bisa mengusahakan untuk UKK dari LSP P2 dan 3. Kemudian juga ada unit produksi yang lebih dikelola lebih serius, lebih jelas alur produksi dan juga marketingnya, dan kalau bisa penambahan unit produksi. Kami juga menyarankan ada peningkatan sarana dan prasarana praktek, terutama untuk di EPO housekeeping. Jadi walaupun ini tidak berarti di Kota Bogor tidak perlu ditingkatkan. Dan terakhir untuk BKK ini agar lebih diaktifkan dan disosialisasikan keberadaannya kepada lembaga mitra dan siswa. Karena kemarin siswa dan lulusan ditanya apa mengenal BKK secara kelembagaan, tidak. Kemudian mitra juga apakah mengenal BKK secara kelembagaan, hubungannya masih personal. Jadi kontaknya personal bukan ke BKK. Diharapkan juga nanti BKK membuat semacam, kalau dulu namanya milis nih, mailing list. Jadi semua lulusan itu ada emailnya, kemudian sekali kita email blast, semua lulusan dapat. Nah sekarang mungkin bisa menggunakan media sosial yang lain, misalnya menggunakan Facebook atau bagian dari website sekolah. Ada khusus BKK yang menyediakan daftar lowongan pekerjaan, sehingga setiap siswa bahkan sudah lulusan lama masih bisa berhubungan dengan pihak sekolah. Nah itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi ini adalah rekomendasi yang kami sampaikan kepada pihak sekolah, dan karena ini sekolah swasta juga kepada pihak yayasan. Bapak dan Ibu, kami menyadari bahwa sekolah ini adalah sekolah yang berperan sangat penting di komunitas di Desa Pancasari ini dan juga di Kecamatan Sukasade. Dari pemetaan kemarin, memang sekolah ini memiliki fungsi yang vital
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan ada peningkatan kualitas yang mau tidak mau harus datang dari sekolah. Karena kita dari asesor tidak akan punya kuasa apa-apa untuk mengubah keadaan di sekolah. Yang bisa kami lakukan hanya menunjukkan bahwa ini masih bisa ditingkatkan, ini masih bisa ditingkatkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami asesor dan Bapak Ibu guru berada di posisi yang sama, yaitu posisi berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya saja Bapak dan Ibu berada di dalam rumah, kami berada di luar rumah. Dan terkadang sudut pandang dari luar rumah itu diperlukan untuk bisa melihat rumahnya secara utuh. Jadi kalau saya analogikan, Bapak dan Ibu berada dalam ruangan ini. Kalau Bapak dan Ibu terus berada di dalam ruangan ini, Bapak dan Ibu tidak akan pernah melihat sebenarnya atapnya kayak apa gitu. Kami datang dari luar, kami lihat, atapnya kayak begini, temboknya di luar kayak begini, di dalamnya kayak begini. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Untuk detailsnya nanti bisa dilihat di executive report setelah hasil akreditasi dirilis oleh Ban SM. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak yayasan, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu guru, bukan saja atas perjuangannya untuk akreditasi ini, tetapi lebih kepada dedikasi dan perjuangan Bapak Ibu untuk membina dan mendidik anak-anak di sekolah ini. Terus terang kami sudah turun ke banyak sekolah dan setiap sekolah membawa cerita masing-masing, dan sekolah ini dalam sudut pandang pribadi saya adalah sekolah yang luar biasa yang bergerak di tengah masyarakat dengan segala kondisi dan dialektikanya, dan saya punya rasa hormat yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu guru serta pengelola sekolah. Buat saya ini adalah sebuah kesempatan belajar yang luar biasa karena mendapat kesempatan untuk mengakses di sini, dan saya tidak memiliki hal lain selain doa dan harapan agar sekolah ini bisa berkembang menjadi lebih baik, sehingga nanti suatu saat nanti saya lewat di sini, sekolah ini menjadi lebih besar, lebih baik, dan berada pada titik di mana sekolah kekurangan tempat untuk menerima siswa dan harus berusaha meningkatkan diri kembali dengan alasan-alasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih atas penyelenggaranya, dan semoga sekolah bisa berkembang dengan lebih pesat, lebih baik di masa depan. Yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya dia akan menyampaikan beberapa kata-kata untuk kesan dan pesan. Sebelumnya kita awali dengan pengastuan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Manajerial Sekolah, kemudian ada para wakil kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, kemudian ada komite sekolah. Saya sangat senang sekali mendapat pengalaman baru di SMK Swasta Puri Wisata Pancasari. Seperti yang dibilang oleh Bapak Lurah tadi, memang persepsi kami dan pengalaman kadang membawa hasil pada penilaian. Jadi ketika kami masuk ke sini, menyelami lebih dalam lagi tentang sekolah ini, mengenal guru-gurunya, mengenal manajemennya, melihat situasinya, melihat anak-anaknya, kami jadi memiliki sesuatu yang harapan besar ke depannya, dan sangat mengapresiasi perjalanan yang sudah dilalui oleh SMK ini, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan itu sebenarnya titipan
dari kami dengan harapan kedepannya sekolah ini bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat di masyarakat Pancasari. Saya sebenarnya ingin menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan kolaborasi, karena saya melihat di sini sebagian besar SDM merupakan SDM yang masih muda-muda, masih energik. Jadi kita punya kedepannya punya optimisme yang besar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu adalah kita dalam berkolaborasi harus ingat dengan kata-katanya Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sutulodo. Jadi ketika saya melihat Pak Wayan kepala sekolah dan Pak Wayan guru BK dan Bapak kepala TU juga, wah ini trio yang bertahan tahun-tahun di sekolah ini. Jadi ini merupakan sosok yang bisa dijadikan panutan bahwa kita di sekolah itu bukan hanya untuk mendapat penghasilan, tetapi pengabdian itu yang utama. Dan saya yakin bapak-bapak ini juga sudah mendapatkan hasil karma baik dari pengabdian sudah diberikan. Ing Madio Bangun Karso, jadi para muda inilah, termasuk mungkin saya masih muda, maaf Pak Lurah, yang harus menggerakkan rodanya seperti itu. Jadi rekomendasi-rekomendasi tadi ini merupakan PR untuk yang muda-muda yang ada di sini, yang saya yakin memang masih punya optimisme besar dengan sekolah ini. Yang kemarin juga saya sampaikan di Dwi Tunggal itu adalah gini, satu-satunya hal yang mungkin bisa menjadi nafas baru untuk sekolah SMK itu adalah teknopark, kemudian unit produksinya seperti itu. Jadi kalau di instrumen itu disebutkan pendapatan alternatif katanya. Jadi sampai pada posisi dia bisa menjadi pendapatan alternatif, itu baru teknoparknya bisa berjalan. Dan ini kesempatan yang tidak sama dan kesempatan tidak dimiliki oleh SMA, begitu. Ya, SMA tidak melihat, tidak semudah SMK melihat kesempatan ini. Jadi di sini kan sudah ada Sparta Shop. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi menjadi apa? Dari AP mungkin bisa buka laundry, kemudian ada bisa buka floris, kemudian buka tata rias, kemudian buka segalanya. Dan itu inspirasi yang digerakkan oleh yang muda-muda ini, sehingga nanti siswa-siswanya bisa mengikuti dari belakang. Tutur yang Dayani melihat bagaimana sih guru saya, orang tua saya di sekolah, kemudian pengelolanya menggerakkan, bersemangat. Jadi mereka juga punya semangat yang bagus untuk memajukan sekolah ini. Dan saya juga titip kepada Pak Dewa selaku pengawas manajerial di sekolah ini, mohon dibimbing dengan baik. Kami selaku asesor menaruh harapan besar, karena kami yakin masyarakat di Pancasari sangat memerlukan sekolah ini. Jadi kita harus bersama-sama menjaga sekolah ini agar tetap berjalan dengan baik, menjadi tujuan bagi orang tua calon-calon siswa untuk menyekolahkan anaknya sebagai melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan yang saya yakin kalau memang itu keliru, dan saya yakin kami tidak pernah sengaja untuk melakukannya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, terima kasih banyak atas kerjasamanya selama 2 hari ini. Terima kasih banyak atas penyambutannya. Terima kasih banyak kepada seluruh tim yang sudah memberikan
tenaga, waktu, pikiran untuk mensukseskan seluruh kegiatan akreditasi di SMK swasta Puri Wisata Pancasari. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan satu lagi, kami berdua berharap agar silaturahmi ini tidak berakhir sampai penutupan ini, ya. Kegiatan visitasi memang berakhir, tapi ini jangan sampai menjadi pertemuan terakhir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Demikian penyampaian kesan dan pesan sekaligus rekomendasi dari tim asesor acara. 3, 2, 1.